Selamat bertemu kembali adik-adik dengan Mas Putu Jambu 7. Kali ini kita akan membahas kemampuan kuantitatif pada TPS, UTBK, SBMPTN. Nah, ini pembahasan kemampuan kuantitatif bagian kedua, karena pada video sebelumnya sudah ada video sejenis. Apa yang dicari di sini adalah soal logika dasar atau matematika dasar ini berbentuk pilihan ganda. Sebenarnya soal ini untuk menentukan informasi yang benar, sehingga bentuk pertanyaannya sering berupa informasi pilihan 1, 2, 3, atau 4. Nah, analisis kecukupan data atau analisis informasi untuk menemukan jawaban yang benar itu sangat diperlukan. Ada juga analisis perbandingan dua nilai. Biasanya disajikan informasi yang terdiri atas dua buah variabel, lalu harus dicari hubungan kedua variabel tersebut, sekaligus ditentukan variabel yang nilainya lebih besar. Mari kita lihat satu persatu soal latihan di sini. Soal nomor 1. Jika 30% dari P adalah 2X dan 40% dari P adalah setengah Y, berapa persenkah X plus Y dari P? Nah, ini tentang permainan persentase. 30% X dari P sama dengan 2X. 30% dari P sama dengan 2X. 40% dari P atau kali P sama dengan setengah Y. Nah, ini kita samakan dulu variabelnya supaya mudah dihitung. Nah, 30% X atau kali P sama dengan 2X, kita bagi 2 menjadi 15% P sama dengan X. Nah, sedangkan di sini kalikan 2. 80 menjadi 80% P sama dengan Y. Pertanyaannya adalah X plus Y itu berapa persen dari P? X 15%, Y 80%. 15 tambah 80 sama dengan 90% dari P. Soal nomor 2. Murid-murid kelas 12 1 dari suatu sekolah mengadakan perpisahan di tempat wisata dengan mengendarai sebuah bus. Jumlah murid wanita adalah 2 kali jumlah murid pria. Biaya per orang sebesar Rp45.000 dan biaya yang terkumpul sebanyak Rp1.350.000. Ya, yang ditanyakan adalah jumlah murid pria yang mengikuti acara tersebut ada berapa. Kita bahas. Jumlah murid pria dilambangkan dengan X. Jumlah murid wanita adalah di sini disebut jumlah murid wanita adalah 2 kali jumlah murid pria, berarti 2X. Nah, dari pria wanita yang membayar berarti X plus 2X, masing-masing 45.000 kali 45.000, 1.350.000. Nah, 3X kali 45.000 sama dengan 1.350.000. 135.000X sama dengan 1.350.000. Nah, X sama dengan 1.350.000 dibagi 135.000 sama dengan 10. Jadi, jumlah murid pria yang mengikuti acara adalah 10 orang. Pilihan jawaban C. Kita ke soal nomor 3. Fahri membeli sepasang sepatu lewat sarana belanja online, tetapi karena tidak bisa ngecek, ternyata ukurannya terlalu kecil. Daripada rugi, maka ia mencoba menawarkan kepada David tanpa menyebut harga, yang penting lakulah.
Nah, ternyata Doni mau membelinya dengan harga Rp85.000. Nah, hitung-hitung ternyata Fahri justru untung 25%. Tahukah kalian harga beli sepatu Fahri lewat belanja online tadi? Nah, kita lihat. Harga beli kita beri lambang X. Harga jual kepada Doni 85.000. Untung 25%. Nah, X sama dengan 100 per 100 plus 25. 100 ini modal, 25% ini keuntungan, kali 85.000. Sama dengan 100 per 125 kali 85.000. Hasilnya 68.000. Jadi Fahri membeli sepatu lewat belanja online itu seharga 68.000. Ada pada pilihan jawaban B. Soal nomor 4. Lonceng sebuah jam dinding berbunyi setiap 35 menit sekali. Lonceng berbunyi pertama kali pada tengah malam. Pada malam itu, berapa menit lagikah lonceng tersebut akan berbunyi setelah pukul 4.12 menit dini hari? Nah, berbunyi pertama kali tengah malam berarti ini pukul 00.00. Lalu sampai dengan pukul 4.12 menit sudah berbunyi berapa kali? Nah, ini caranya kita cari dulu waktu yang tersedia. Waktunya adalah 4.12 menit dikurangi 00 sama dengan 4 jam 12 menit. 4 jam 12 menit itu adalah 240 menit tambah 12 menit. 252 menit. Nah, lonceng berbunyi setiap 35 menit. Berarti dalam rentang waktu 252 menit ini akan kita temukan berbunyi berapa kali dengan cara kita bagi 35. Jadi banyaknya bunyi antara pukul 00 sampai pukul 4.12 itu adalah 252 dibagi 35 sama dengan 7,2. Loh, apakah bunyi pakai koma? Tidak. Jadi maksudnya 7,2 ini lonceng itu sudah berbunyi 7 kali. Nah, sesudah berbunyi 7 kali, dia sudah mulai beranjak untuk bunyi berikutnya sebanyak 2 menit. Maka di sini diberi keterangan, bunyi ke-7 sudah terjadi dan menuju bunyi ke-8. Lalu bunyi ke-8 terjadi pada menit ke-berapa? Nah, pada menit kita hitungannya 8 kali 35 pada menit 280. Tetapi kan sudah bunyi 7 kali sampai dengan pukul 4.12, maka sisa waktu untuk menuju bunyi ke-8 dari pukul 4.12 adalah 280 dikurangi 252 sama dengan 28 menit lagi. Ini akan bunyi untuk ke-8. Baik, soal nomor 5 atau terakhir. Sebuah bangun ruang berada di lantai dan disusun dari 12 kubus kecil. Kubus kecil yang sama, yang masing-masing volumenya 27 cm3. Tinggi bangun ruang adalah 2 kubus dan demikian juga lebarnya. Jadi tingginya 2 kubus, lebarnya juga 2 kubus. Bangun ruang tersebut difungsikan sebagai meja dan di atasnya dipasang taplak berbentuk segi 4. Semua ujung taplak menyentuh lantai sehingga kubus-kubus tersebut tidak terlihat. Nah, jadi taplak meja ini harus menutupi dari atas meja
sampai ke bawah menyentuh lantai di setiap sisi. Nah, untuk menentukan luas taplak meja yang dibutuhkan, maka ini bisa misalnya ini kita tarik lurus, ini kita tarik lurus, demikian juga sisa sana, sehingga rata semua, maka berarti panjang dan lebar meja ini sudah ketahuan. Jadi ada ada 3 sisi ini yang dinaikkan, sisi asli, lalu sisi ini yang kita naikkan. Nah, atau hitungannya begini. Jadi volume kubus ini 27 cm kubik. Nah, rumus volume kubus itu kan sisi kali sisi kali sisi. Maka artinya jika volumenya 27, sisinya masing-masing adalah 3 cm. Nah, karena 3 cm, maka sesudah ditata kita bisa mengetahui lebar meja 6 karena 2 kubus. Tinggi meja 6 karena 2 kubus. Panjang meja adalah 9 karena ada 3 kubus. Nah, untuk mengetahui taplak yang dibutuhkan, maka dari sini harus dijumlah total. Untuk lebarnya ya tinggi, lebar, tinggi. Jadi 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 18 cm. Ini lebar taplak nantinya. Lalu panjang taplak 6 dari ke bawahnya, mendatarnya 9, ke bawahnya 6. Jadi 6 tambah 9 tambah 6 sama dengan 21 cm. Jadi panjang taplak meja nantinya 21 cm, lebar taplak nantinya 18 cm. Artinya luas taplak yang dibutuhkan panjang kali lebar 21 cm kali 18 cm sama dengan 378 cm persegi. Ya, ini adik-adik pembahasan soal kuantitatif. Jika kita cermati soal-soal berbentuk cerita semacam ini, sebenarnya hitungannya tidak terlalu sulit. Karena hitungan-hitungan tadi hanya menyangkut kali, bagi, tambah, kurang. Namun yang menjadikan sulit adalah permainan kata yang digunakan oleh pembuat soal dalam soal cerita ini. Maka kunci yang perlu kita kuasai adalah pahami betul kalimat, maksud kalimat, sehingga kita bisa menemukan apa yang diminta, sehingga kita juga bisa menentukan apa yang harus kita lakukan. Demikian adik-adik, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan terima kasih sekali atas kunjungan pada video ini atau channel ini. Sekian, salam satu guru, banyak ilmu.